Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, peserta didik baru MTS Ma'arif NU Ngaban Tanggulangin. Selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar MTS Ma'arif NU Ngaban Tanggulangin. Dan semoga kalian semua tetap bersabar dalam masa kondisi yang seperti ini. Mudah-mudahan semua ini segera berakhir, wabah ini segera berhenti, sehingga kita semua bisa bertatap muka langsung di kelas dengan tiada aral suatu apapun. Baiklah anak-anakku, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Supriyono, biasa dipanggil Pak Ahmad. Saya mengampu pelajaran bahasa Inggris. Jadi nanti sampean bertemu saya di pelajaran bahasa Inggris. Baiklah anak-anakku, peserta Matsama 2021-2022. Sebelum kita mulai pemaparan hari ini, marilah kita buka bersama dengan berdoa, membaca suratul Fatihah bersama-sama, dengan harapan apa nanti yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, dan semoga wabah ini, pandemi ini segera berakhir. Ala hadiniyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku yang berada di rumah, yang sedang mengikuti Matsama pagi hari ini, di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua program unggulan yang ada di sekolah kita. Program unggulan di sekolah kita itu dibagi menjadi dua program. Yang pertama adalah program unggulan keagamaan. Yang pertama, mungkin kemarin sudah sedikit banyak disinggung di depan sekolah kita, terpampang jelas bahwa salah satu program unggulan keagamaan di sekolah kita adalah program tahfidz. Nah, program ini diperuntukkan bagi siswa atau siswi yang mempunyai kemauan, mempunyai kemampuan dan niatan yang sungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Tentunya dengan kriteria tertentu. Contoh misalnya sudah selesai pelajaran Al-Qur'annya, pelajaran membaca Al-Qur'annya, ya, sudah lancar dalam membaca Al-Qur'annya, dan sebagainya dan sebagainya. Selanjutnya, ya, waktu pelaksanaan program ini ketika waktu normal, ya, waktu normal tidak pandemi, ya, itu dilaksanakan 3 hari dalam 1 pekan, yaitu hari Senin, hari Selasa, dan hari Kamis. Hari Senin, hari Selasa, dan hari Kamis. Nah, durasi pelaksanaan program ini 2 jam pelajaran. Jadi 2 jam pelajaran. Yang kedua, program unggulan dalam keagamaan di sekolah kita adalah BTQ atau baca tulis Al-Quran. Program ini wajib diikuti oleh semua siswa
ya, sesuai dengan kemampuan dalam membaca Al-Quran. Misalnya ketika sampean belum bisa membaca Al-Quran, misalnya, jangan khawatir, maka sampean akan masuk di kelas permulaan, ya, di kelas permulaan, tidak langsung Al-Quran. Karena apa? Sampean tidak bisa, belum bisa. Jadi sesuai dengan kemampuan sampean nanti. Jadi jangan takut. Bagi yang belum bisa, nanti insya Allah ketika sampean bersungguh-sungguh pasti nanti akan bisa. Tidak berat, kan begitu. Makanya untuk program BTQ ini disesuaikan dengan kemampuan sampean dalam membaca Al-Quran. Baiklah anak-anakku, itu tadi dua program unggulan, ya, dua program unggulan di sekolah kita yang berkenaan dengan keagamaan. Nah, sekarang program unggulan dalam bidang akademis, ya. Jadi selain keagamaan, sekolah kita juga mempunyai program unggulan dalam bidang akademis. Yang pertama adalah, dan ini perlu sampean sampean usahakan sungguh-sungguh agar bisa masuk ke satu program ini. Bagi kalian yang benar-benar menyukai bidang akademis, ya, yang pertama program unggulan akademis, ya, adalah Trend Language Class. Trend Language Class. Apa itu Trend Language Class? Ya, kelas ini, ya, nanti diperuntukkan bagi para siswa yang mempunyai kemampuan yang unggul di bidang akademik serta berperilaku dan berbudi pekerti luhur. Nah, nanti ada placement test, ya, bagi kalian nanti ada placement test. Apa itu placement test? Tes penempatan kelas untuk memperebutkan Trend Language Class. Apa saja kriteria penilaiannya? Dalam bidang akademis ini, ya, kita menerapkan sampean harus mampu, ya, dan bagus dalam bidang matematika. Yang kedua adalah bidang sains atau bidang IPA. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah bahasa Inggris. Jadi keempat bidang itu sampean harus memenuhi kriteria yang bagus, ya. Kenapa? Karena di program ini, ya, di program ini menerapkan sebuah sistem, anak-anakku. Jadi apa sistem yang diterapkan? Nah, kelas Trend Language ini menerapkan sistem gugur, ya. Kelas Trend Language ini menerapkan sistem gugur. Maksudnya gimana, Pak? Jadi gini, jika siswa tidak memenuhi nilai yang ditetapkan dalam satu semester, maka akan dievaluasi penempatan di kelasnya. Jadi nanti sampean bisa pindah. Misalnya di awal kok sampean masuk kelas trend, setelah itu kok nilainya dalam satu semester kok turun terus, ya, tidak bagus lagi nilainya, maka sampean akan digantikan posisinya oleh anak yang lain. Jadi itu, ya, jadi penerapan sistem yang diterapkan dalam kelas Trend Language, ya, itu adalah sistem gugur, ya. Jadi ketika dalam satu semester berarti dihitung dua penilaian, apa itu? Penilaian tengah semester dan penilaian semester. Sampai kok nilainya tidak bagus lagi, maka sampean akan pindah kelas, tidak masuk ke kelas Trend Language lagi. Itu sistem yang diterapkan. Yang kedua adalah penilaian yang diterapkan dalam kelas Trend Language. Yang pertama adalah penilaian secara akademis, dan yang kedua adalah penilaian kepribadian. Nah, ini perlu sampai perhatikan. Jadi penilaian akademis, yang kedua adalah penilaian kepribadian. Penilaian akademis, ya, ini diutamakan pada mata pelajaran ujian nasional. Apa saja? Seperti yang saya sebutkan di awal, mata pelajaran ujian nasional adalah 1. Matematika, 2. IPA, bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah bahasa Inggris. Jadi itu, jadi penilaian ini harus bagus, ya. Nilai sampean harus melebihi
KKM misalnya. Kalau nanti di penilaian di kelas trend language nanti minimal nilainya harus 85 misalnya, maka sampean harus melebihi 85. Kalau kurang dari itu, sampean akan terkena sistem gugur tadi. Nah, itu pun tidak cukup anak-anak. Apa yang menunjang lagi selain nilai akademisnya bagus, selain matematikanya bagus, IPA-nya bagus, bahasa Indonesianya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, tetapi sampean satu ini juga harus lebih bagus, juga harus bagus, tidak kalah dengan yang penilaian secara akademis. Apa itu Pak? Kepenilaian kepribadian. Jadi selain pinter, sampean juga harus mempunyai kepribadian yang bagus. Apa saja? Misalnya sopan, santun, disiplin, rajin. Yang kesemuanya intinya adalah sampean harus berakhlakul karimah. Jadi berusahalah mulai kelas 7 ini ya, sampean tidak hanya bernilai akademis bagus, tetapi juga sampean punya kepribadian yang bagus, berakhlakul karimah. Silahkan ya berlomba-lomba untuk masuk ke kelas ya, ke kelas trend language class. Jadi silahkan ya, nanti yang suka program unggulan dalam bidang keagamaan tahfidz, silahkan masuk tahfidz. Yang sampean punya kemampuan di bidang akademis yang bagus, silahkan masuk ke kelas trend language class. Tentunya ada ujiannya, ada tesannya pasti, namanya nanti placement test. Jadi siapkan mulai dari sekarang, nanti sewaktu-waktu ada placement test, sampean sudah benar-benar siap. Semoga banyak di antara kalian yang bisa masuk ke kelas trend language. Program unggulan selanjutnya adalah English D ya. English D ini masuk pada program unggulan akademis ya. Tadi program unggulan keagamaan ada 2, program unggulan akademis juga ada 2 ya. Yang kedua adalah English D. Nah, program English D itu adalah program pembiasaan berbahasa Inggris yang diberikan kepada semua siswa ya, diberikan setiap hari ya. Jadi kalau yang tadi itu tertentu saja, program kelas trend language tadi tertentu saja, bagi kalian yang lolos dalam placement test bisa mempertahankan nilainya dalam 1 semester terus bagus, maka sampean akan tetap di kelas trend language class. Nah, untuk umum, untuk semua siswa ada juga program unggulan apa? English D. Nah, English D nanti dilaksanakan ke semua kelas, tidak ada pengecualian. Jadi ke semua kelas. Nah, waktu pelaksanaan program ini ketika kondisinya normal, ketika kita bisa bertatap muka normal seperti biasa ya, dilaksanakan 3 hari dalam 1 pekan. Ralat dilaksanakan 4 hari dalam 1 pekan, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi ketika bisa bertatap muka, program English D ini dilaksanakan 4 hari dalam 1 pekan, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, durasi pelaksanaan programnya, durasi programnya adalah selama 1 jam pelajaran. Baiklah anak-anak, itu tadi pemaparan dari saya tentang program unggulan di kelas kita, di sekolah kita ya. Tadi ada 2 model program unggulan. Yang pertama adalah program unggulan dalam bidang keagamaan ya, tahfidz ya. Bagi yang lolos kriteria untuk masuk tahfidz, maka dia bisa mengikuti program unggulan yang pertama dalam bidang keagamaan adalah tahfidz. Yang kedua dalam bidang keagamaan ya, program unggulan kita adalah BTQ. Nah, beda dengan tahfidz. Kalau tahfidz tadi tertentu, maka BTQ ini diperuntukkan bagi semua siswa sesuai kemampuannya dalam bidang Al-Quran, sesuai kemampuannya dalam membaca Al-Quran. Nah,
Untuk bidang yang akademis, program unggulan di bidang akademis juga ada dua. Yang pertama adalah kelas Trend Language atau Trend Language Class. Itu diperuntukkan bagi siswa yang mampu lolos tes, ya, nilainya bagus, ya, dalam pelajaran UNAS, ujian nasional. Beda dengan Trend Language Class, English Day diperuntukkan bagi semuanya, tidak pandang bulu. Semuanya ada program English Day, dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, ya. Senin, Selasa, Rabu dan Kamis selama 1 jam pelajaran. Itulah pemaparan dari saya. Semoga menambah semangat sampean semua untuk belajar, bisa masuk ke program-program unggulan yang ada di sekolah kita. Selamat bergabung, tetap semangat, persiapkan diri sampean untuk mengikuti placement test berikutnya, ya. Terima kasih. Semoga kalian semua tetap sehat, kita semua tetap sehat, keluarga sampean tetap sehat dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.